Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu ya di pembelajaran biologi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Materi yang akan kita bahas sekarang adalah tentang klasifikasi makhluk hidup di part kedua, yaitu tentang tata nama makhluk hidup atau dikenal dengan istilah binomial nomenklatur. Baik anak-anak, disimak ya materinya. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita berdoa sama-sama yuk. Kita baca bismillah ya. Bismillahirrohmanirrohim. Pada materi sebelumnya, kita sudah belajar tentang klasifikasi pada makhluk hidup atau pengelompokan pada makhluk hidup. Dan sudah belajar pula tentang urutan taksonomi pada makhluk hidup. Dimulai dari urutan takson paling tinggi yaitu kingdom sampai urutan takson paling rendah yaitu spesies. Nah, sebetulnya mengapa sih setiap makhluk hidup itu harus diberikan nama secara ilmiah? Pemberian nama ilmiah bukan hanya semata-mata untuk menandai suatu organisme saja ya, melainkan ada tujuan dan manfaat spesifik dari pemberian nama tersebut. Tujuannya yang pertama adalah untuk memudahkan para peneliti dari berbagai kalangan di seluruh dunia saat melakukan penelitian atau mempelajari makhluk hidup tertentu. Kemudian, yang kedua adalah untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman. Karena itulah digunakan nama ilmiah dan bersifat universal. Sejarah tata nama makhluk hidup pada awalnya adalah pada abad ke-18 ada seorang ahli botani asal Swedia yang bernama Carolus Linnaeus atau yang dikenal dengan Bapak Taksonomi memperkenalkan cara penamaan yang lebih sistematis dan spesifik untuk makhluk hidup atau organisme. Maka muncullah istilah binomial nomenklatur. Bi artinya dua dan nomen artinya nama. Artinya adalah tata nama seluruh organisme atau makhluk hidup yang ditandai dengan nama ilmiah dan harus terdiri dari dua suku kata Latin atau kata yang dilatinkan. Mengapa harus bahasa Latin? Karena bahasa ini pada waktu itu adalah bahasa yang paling dimengerti oleh para ilmuwan. Nah, untuk selanjutnya, Carolus Linnaeus memperkenalkan aturan atau kaidah untuk sistem binomial nomenklatur atau sistem penamaan pada makhluk hidup. Aturannya adalah yang pertama harus menggunakan bahasa Latin atau bahasa yang dilatinkan. Kemudian yang kedua harus terdiri dari dua suku kata. Nah, kata pertama menunjukkan tingkat genus dan kata kedua menunjukkan tingkat spesies. Kemudian aturan yang ketiga adalah huruf pertama pada kata pertama ditulis dengan huruf kapital. Kemudian huruf berikutnya ditulis menggunakan huruf kecil. Aturan yang keempat adalah nama genus dan nama spesies, cara penulisannya bisa ditulis secara miring atau bisa juga ditulis atau diberi garis bawah. Kemudian aturan yang kelima adalah nama atau singkatan dari deskriptor atau author dapat ditulis di belakang nama spesies dan itu hanya inisialnya saja.
Untuk lebih jelasnya, Ibu berikan contoh ya. Pisang, nama ilmiahnya adalah Musa paradisiaca L. Cara penulisannya adalah selalu menggunakan bahasa Latin, kemudian menggunakan 2 suku kata. Kata pertama pada huruf pertamanya harus menggunakan huruf kapital. Kemudian huruf berikutnya adalah huruf kecil. Kata Musa menunjukkan tingkat genus, kemudian paradisiaca menunjukkan tingkat spesies, dan L adalah nama inisial deskriptor atau autor. Penulisan Musa paradisiaca bisa menggunakan garis bawah atau ditulis miring. Untuk mengetahui tingkat hubungan kekerabatan antar makhluk hidup, Ibu berikan beberapa contoh ya. Nanti kita analisis hubungan kekerabatan antara manusia, harimau, dan kucing. Yang paling dekat hubungan kekerabatannya antara manusia, harimau, dan kucing yang mana? Kita analisis sama-sama ya. Yang pertama adalah kingdom. Dari ketiga ini, kingdomnya sama, yaitu kingdom Animalia. Kemudian di bawah kingdom ada filum. Filumnya juga sama. Semua organisme ini memiliki sumbu notochorda sehingga masuk ke dalam filum Chordata. Di bawahnya ada subfilum. Subfilumnya juga sama, yaitu vertebrata. Nah, dari 3 organisme ini kelasnya juga sama, yaitu kelas Mamalia. Kemudian di bawahnya lagi ada tingkat ordo. Untuk manusia, ordonya adalah termasuk ordo primata, kemudian harimau termasuk ordo karnivora, dan kucing termasuk juga sama ordo karnivora. Nah, untuk yang ini, manusia, harimau, dan kucing tingkat ordonya sudah berbeda. Kita lanjutkan ya. Tingkat famili, manusia termasuk ke dalam famili Hominidae. Sedangkan harimau dan kucing familinya sama, yaitu famili Felidae. Kemudian manusia nama genusnya adalah Homo, sedangkan harimau nama genusnya adalah Panthera, dan kucing nama genusnya adalah Felis. Dan nama ilmiahnya sudah pasti berbeda ya satu sama lain. Manusia nama ilmiahnya adalah Homo sapiens, harimau nama spesiesnya adalah Panthera tigris, dan kucing nama spesiesnya adalah Felis catus. Nah, dari ketiga organisme ini, hubungan yang paling dekat adalah antara harimau dan kucing. Mengapa demikian? Karena dari tingkat taksonominya, urutan yang paling dekat dengan spesies yaitu ada di tingkat famili antara harimau dengan kucing. Nama familinya atau masuk ke dalam famili yang sama, yaitu Felidae. Berikutnya, Ibu berikan 5 organisme yang berbeda, yaitu kucing, harimau, anjing, ayam, dan singa. Dari kelima organisme ini atau makhluk hidup ini, semuanya sudah Ibu berikan nama ilmiahnya ya. Nah, silahkan kalian tentukan dari kelima organisme ini manakah yang memiliki hubungan kekerabatan paling dekat jika dilihat dari urutan taksonominya. Kemudian, setiap organisme ini dibuat urutan taksonominya. Ini adalah kuis untuk pertemuan saat ini ya. Baiklah anak-anak,
Sekian dulu ya materi yang Ibu sampaikan untuk saat ini, yaitu tentang aturan tata nama pada makhluk hidup atau binomial nomenklatur. Tetap semangat belajar ya. Sampai bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.